di keluarga orang terbaik di muka bumi ini, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya para sahabat, juga namanya juga manusia, tidak lepas dari yang namanya pertengkaran, tidak lepas dari yang namanya perselisihan dalam rumah tangga. Mari kita lihat keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Kurang apa mulianya Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha. Selama berumah tangga ada saja ujiannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mendatangi rumahnya Fatimah radhiyallahu anha. Waktu itu tentu Fatimah ini sudah menikah dengan Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah punya anak namanya Fatimah radhiyallahu anha, sudah menikah. Namanya orang tua pengen sambang ke rumah anaknya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya Fatimah, tiba-tiba didapati Ali bin Abi Thalib ini nggak ada di rumah. Yang biasanya Ali di rumah, tapi waktu itu Nabi tidak mendapati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha di rumahnya. Nabi langsung bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah, di mana suamimu? Di mana anak pamanmu?" Yang dimaksud adalah di mana Ali bin Abi Thalib. Apa kata Fatimah radhiyallahu anha? "Ya Rasulullah, wahai ayahanda, tadi ada masalah dengan saya. Ada pertengkaran ringan dengan saya. Kemudian dia marah ya Rasulullah. Ali kemudian marah kepadaku, kemudian Ali keluar." Coba bagaimana kita belajar dari keluarganya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha ini. Ya. Ketika ada satu masalah dalam rumah tangga, Ali bin Abi Thalib tidak ingin berlarut-larut dalam masalah rumah tangganya. Lebih baik kemudian ambil waktu sebentar keluar rumah. Maka Ali bin Abi Thalib keluar rumah. Kemudian Fatimah mengatakan, "Siang ini dia tidak tidur bersamaku ya Rasul, karena keluar rumah ada sedikit pertengkaran tadi." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumahnya Fatimah. Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian keberadaan Ali bin Abi Thalib?" Maka para sahabat mengabarkan, "Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang ada di masjid, sedang tidur-tiduran di masjid." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera datang ke masjid, mendatangi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi melihat Ali bin Abi Thalib dalam kondisi tidur itu, pakaiannya sampai terkena debu, sampai terkena tanah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi mengusap debu tersebut, Nabi membersihkan debu tersebut sambil mengatakan, "Kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, bangun wahai Abu Turab." Yang dimaksud adalah orang yang pakaiannya kena debu tadi, yaitu Ali bin Abi Thalib. "Bangun wahai Ali, bangun wahai Ali." Hadis ini disampaikan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi satu cermin keluarga sahabat yang mulia ya, tapi juga tidak lepas dari yang namanya pertengkaran atau mungkin perselisihan dalam rumah tangga. Kemudian kalau kita lihat keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu teladan bagi umat Islam, bagi kaum muslimin. Bahkan Nabi menggaransi untuk kita semuanya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Apakah kemudian keluarga Nabi ini terus adem ayem tanpa masalah? Tentu tidak. Namanya juga keluarga manusiawi, manusia biasa, ya ada kondisi-kondisi pertengkarannya, kondisi-kondisi kenyamanan dalam komunikasi rumah tangga dan seterusnya. Mari kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada masalah dalam rumah tangganya ya. Di antaranya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Aisyah radhiyallahu anha sangat marah dengan Nabi, cemburu kepada Nabi. Kemudian Aisyah ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi Nabi sedang bersama para sahabat. Ini luar biasanya akhlak Nabi ya.
Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dalam kondisi sedang marah, cemburu kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah radhiyallahu anha langsung membanting piring. Ini ngapunten nggih. Aisyah radhiyallahu anha dengan cemburunya kepada Nabi, marahnya kepada Nabi itu langsung membanting piring, memecahkan benda tertentu di hadapan Nabi dan para sahabat. Coba, ini kalau kita cermati, Nabi sebagai seorang pemimpin rumah tangga, pemimpin agama, pemimpin negara, tiba-tiba sedang berkumpul bersama para sahabat, istrinya datang, marah-marah, nggak cuma marah, sampai mecahkan barang di situ. Kira-kira ngapunten nggih, kalau kita sebagai manusia biasa ini, kira-kira sebagai seorang suami apa yang dilakukan kira-kira? Bisa kebayang nggih ibu-ibu ya? Ibu misalnya sedang marah kepada suami. Pas suaminya sedang rapat dengan para pimpinan di kantornya misalnya ya. Kita tiba-tiba datang ke kantor tersebut marah-marah, kita pecahkan piring, kita pecahkan benda-benda di situ. Kira-kira apa yang dilakukan oleh suami kita kira-kira? Nggak kebayang ya ibu-ibu ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sederhananya mengatakan kepada para sahabat, gharrat ummuka, ibumu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini sedang cemburu. Sudah begitu saja yang dilakukan oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan terus marah-marah, terus mukul Aisyah, enggak. Nabi hanya mengatakan, sudah tenang, ibu ini sedang cemburu. Sudah begitu saja yang dilakukan oleh Nabi. Maka mari nanti kita belajar dari keluarga mulia ini dalam menghadapi satu pertengkaran dalam rumah tangga gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sederhana menyelesaikan masalah itu ya. Sudah nggak apa-apa, memang ibumu Aisyah radhiyallahu anha ini sedang cemburu ya, namanya orang cemburu memang seperti itu gitu. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat keluarganya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu kurang apa ibu-ibu? Umar bin Khattab itu secara fisik kekar, besar badannya, ya, disegani oleh umat, disegani oleh kaum muslimin pada waktu itu, ditakuti oleh orang-orang Umar ini ya. Jangankan manusia, anak kecil, orang-orang dewasa, setan itu ibu-ibu itu kalau Umar lewat takut setan ini dengan Umar ya. Maka Nabi menyampaikan, kalau Umar ini jalan di satu tempat, kemudian kok setan ini berpapasan dengan Umar, setan ini lari kok ambil jalan yang lain. Ada kira-kira seperti Umar, orang yang ditakuti setan? Nah itu Umar bin Khattab itu seperti itu gitu ya. Orang yang sangat tegas dengan kekeliruan yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu, sangat keras terhadap hal-hal yang sifatnya penyimpangan-penyimpangan. Tegasnya Umar bin Khattab itu. Mari kita lihat bagaimana kalau di rumahnya. Ada satu buku yang ditulis oleh Asyablanji Al-Misri, bukunya namanya Nurul Absar, menceritakan suatu hari ada seseorang yang mau bertamu ke rumahnya Umar bin Khattab untuk mengadukan kondisi istrinya yang sangat cerewet ketika di rumah. Jadi ini suami ini merasa bosan ya dengan istri ini, ketika tiap hari datang ke rumah diomeli terus gitu ya, ngomong terus istrinya ini. Ini kadang suami itu serba repot nggak ibu-ibu ya. Kalau sudah melihat istri ngomel terus itu, ini mau dibungkem ya kok ya manusia ya, dibiarkan kok ya ngomong terus gitu ya. Sudah akhirnya sahabat ini keluar dari rumahnya ingin mengadukan kepada Umar bin Khattab pada waktu itu. Pada saat datang di depan rumahnya Umar bin Khattab, belum sempat masuk, ternyata sahabat ini melihat pertengkaran dahsyat di rumahnya Umar bin Khattab. Ternyata di rumah Umar bin Khattab ini ternyata juga sedang diomeli habis-habisan sama istrinya ya. Umar bin Khattab dalam kondisi diam tanpa bicara satu kata patah pun, diomeli sama istrinya. Coba Umar bin Khattab yang kalau di luar setan lari takut dengan Umar, ini giliran datang ke rumah Umar dia dimarahi sama istrinya gitu ya. Memang dahsyat ibu-ibu itu ya.
Jadi yang namanya setan aja takut dengan Umar, ini ketika di rumah istri nggak ada takutnya dengan Umar gitu. Ngomeli Umar bin Khattab. Maka dalam kondisi tersebut Umar dalam kondisi diam ketika diomeli, dimarahi sama istrinya, diam saja, tidak membantah, tidak menyangga, tidak melawan, enggak, diam Umar. Pada saat Umar mendapati orang tadi tiba-tiba kemudian enggak jadi masuk, pulang orang ini, ya. Tapi Umar sempat lihat kok tadi kayaknya mau ada tamu ya. Kemudian Umar keluar dan memanggil kembali sahabat tadi, wahai sahabatku, sepertinya engkau hendak ada keperluan denganku. Coba katakan saja, mungkin kami bisa membantu. Apa kata sahabat tadi? Wahai Umar, sungguh tadi saya datang ke sini, saya hendak curhat ya. Saya hendak mengeluhkan istri saya yang cerewet itu di rumah. Tapi ternyata ketika saya datang ke rumah jenengan wahai Umar, saya mendapati istri Anda lebih dahsyat daripada istri saya gitu. Lah apa faedahnya saya curhat dengan jenengan, ternyata jenengan juga diomeli juga sama istri gitu. Apa kata Umar ibu-ibu? Mari kita perhatikan, belajar dari ungkapannya Umar bin Khattab ini. Umar mengatakan, saya kenapa diam ketika istri saya ngomel-ngomel? Umar mengatakan gini, fa innaha tabbakhat li ta'ami wa khabbazah li khubzi wa ghassalat li saubi wa arda'at li waladi. Kata Umar, bagaimana saya bisa membantah perkataan istri? Bagaimana saya bisa melawan istri? Dialah istriku yang sudah memasakkan makanan untukku. Dialah istriku yang khabbazah li khubzi, yang sudah membuatkan adonan roti, membuatkan roti untukku. Wa ghassalah li saubi, dialah istriku yang sudah mencucikan pakaian-pakaianku. Wa arda'at li waladi, dan dia istriku yang sudah menyusui anak-anakku. Maka saya diam karena jasa istriku ini sudah sangat besar kepadaku.